Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Ini mungkin ke Pak Supratman yang menarik tadi, Anda katakan bahkan di DPR sendiri, anggota DPR sendiri tidak tahu apa isi temuan-temuan. Oh bukan, belum dirumuskan. Isi temuan itu kita pada tahu semua, tetapi cuma soal apa hasil rekomendasinya itu yang kita belum tahu. Karena kan memang teman-teman belum mengumumkan itu. Belum selesai. Kan nggak boleh dong, masa diplenokan, Mbak. Ya, harus diplenokan, diambil keputusan. Soal hasil temuan kemarin pada saat kita rapat pendapat dengan KPK, semua kita tahu apa yang dipersoalkan, itu juga materi-materi yang dipertanyakan. Menurut Anda itu suatu yang esensial tidak temuan-temuan? Persoalannya begini, KPK ini kan sebagai lembaga yang dianggap sebagai sebuah lembaga yang sangat dipercaya oleh publik. Jadi seakan-akan itu tanpa sesuatu kesalahan sedikit pun. Nah kalau tiba-tiba ada temuan-temuan baik dilakukan oleh BPK maupun dari sisi prosedural terhadap perlakuan terhadap hukum acara yang berlaku itu ternyata ada kelemahan-kelemahannya dan tidak diketahui oleh publik, itu menjadi surprise sebenarnya bagi kita semua. Tetapi sekali lagi, nah kemarin saya justru senang karena Ketua KPK dan seluruh komisionernya menyatakan bahwa kita mengakui itu, bahwa kami ada kekurangan dan tentu ingin memperbaiki. Termasuk salah satunya adalah kemarin Ketua KPK menyatakan dan hampir semua komisioner menyatakan setuju dalam rangka untuk pembahasan rancangan undang-undang penyadapan. Karena itu kan penyadapan ini yang selama ini menjadi apa? Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebuah PP yang mengatur soal penyadapan. Karena menurut Mahkamah Konstitusi itu harus diatur dalam sebuah undang-undang. Tetapi sekarang kan KPK itu menjalankan hanya berdasarkan SOP-nya KPK sendiri. Nah itu jadi perdebatan. Nah menjadi hal menarik kemarin teman-teman di KPK itu justru setuju supaya segera diatur dalam undang-undang. Nah itu berarti kan sebenarnya kalau dengan komunikasi yang baik itu sebenarnya tidak perlu ada pansus angket ini. Cuman mungkin selama ini juga teman-teman KPK mungkin perlu ada perbaikan dari sisi cara berkomunikasi dengan pihak publik, dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Tapi nyatanya tidak seperti itu mungkin Pak Boyamin. Karena ya kan kalau misalnya gini, sejak awal saya itu mengkritik KPK, tidak ada keikhlasan untuk membentuk Dewan Etik yang permanen. Nah, kalau niatnya baik, saya yakin mestinya mau. Mahkamah Konstitusi aja yang tidak diatur undang-undang berkaitan dengan Dewan Etik, mereka habis kejadian Akil Muhtar itu kemudian dengan keikhlasan sendiri membentuk Dewan Etik yang permanen. KPK harusnya juga berani Dewan Etik yang permanen, sehingga paling tidak ada lembaga yang mampu mengawasi secara kelembagaan. Kalau ini kan semua improvisasi. Pak Antasari Azhar itu cerita sampai pengawas internal itu dibentak penyidik gitu, mau mencoba meneliti, mengaudit kinerjanya penyidik itu pernah dibentak pengawas internal itu. Tapi kalau ini nanti Dewan Etik yang sifatnya independen dan permanen, melibatkan orang luar, pasti lebih bertaji lah, sehingga hal-hal yang kira-kira sama-sama kita mencintai KPK itu nanti biar tidak kebablasan suatu yang jelek ini kalau tidak diingatkan itu. Kita setuju-setuju aja bahwa pansus itu pun dalam rangka niatan, sebenarnya kalau niatan baik itu dalam rangka memperbaiki KPK, menunjukkan kelemahan-kelemahan yang sehingga perbaikan, itu pun kita senang-senang aja. Itu semua kan jadi kalau semua orang tertuju pada KPK, berarti KPK itu hebat kan gitu kan. Baik. Sementara Kejaksaan Agung yang eksekusi 1,3 triliun Indosat yang sudah hampir 3 tahun tidak dieksekusi pun tidak ada yang pernah menyentuh, tidak pernah di rapat dengar pendapat Komisi 3 aja tidak pernah disentuh Pak itu. Terus kemudian yang di kepolisian TPPI juga tidak pernah disentuh, tidak ditanyakan itu. Jadi mungkin malah justru sayang gitu loh. Kalau sayang berarti diingatkan, kalau tidak sayang mungkin udahlah urusanmu jelek ya, udah terserah. Buktinya di Kejaksaan Agung banyak hal-hal yang begitu. Itu yang kemarin kita jadikan komitmen bersama-sama dengan seluruh teman-teman fraksi di Komisi 3 pada saat kita pleno pertama memasuki masa persidangan. Kita akan coba melihat bahwa jangan cuman komisi ini mengawasi secara dalam soal KPK, tetapi mengabaikan dengan kewajiban-kewajiban terhadap mitra-mitra kerja yang lain. Jadi oleh karena itu kita sudah bersepakat bahwa mulai masa persidangan ini dengan seluruh mitra kerja kita akan kritis sama dengan kritisnya kita kepada KPK kemarin. Dan itu menurut saya baik sekali buat demokrasi dari sisi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Baik Pak Margarito, tapi apapun itu pansus ini bedanya dengan pansus sebelumnya seperti pansus Senturi atau Bulogit mungkin ya. Pansus kali ini tidak mendapat dukungan publik begitu, Pak. Mungkin ini yang menjadi semakin berat ya. Ya saya kira karena itu ya terlanjur terpropaganda sedemikian hebatnya begitu ya, bahwa KPK ini ya tampak seperti malaikat gitu kan. Jadi asal begitu disentuh langsung diserang, asal disentuh langsung diserang. Itu satu. Yang kedua ya memang tidak bisa dihindari fakta pembentukan pansus itu sendiri gitu ya. Nah itu juga memang kita tidak bisa abaikan bahwa itu ikut mempengaruhi
derajat dukungan publik, saya kira iya. Mau memperjelas gini, momentumnya pas urusan EKTP. Coba kalau tidak pas EKTP mungkin agak derajatnya bagus lah gitu loh. Dan Pak Margito itu tidak tega mau menyatakan itu. Bukan tidak tega. Nah itu dia gitu. Jadi memang kita tidak bisa hindari. Kita tidak bisa hindari bahwa di tengah persoalan itu lalu muncul pansus, dan kita tidak bisa melarang, mengabaikan bahwa orang pasti mengaitkan itu, dan itu sah saja. Dan dari segi saya sebagai orang konstitusi, persoalannya tidak terletak di legitimasi, legal atau tidak legal. Legitimasi itu konsep politik. Dan ini urusan politik loh Pak, mesti otomatis itu dan karena ini ada lembaga yang kaitannya dengan kasus EKTP tadi sudah disebut-sebut dengan Pak Boyamin, ini semakin jelas ketika kemudian Fadlizon begitu ya mengirim surat. Sebentar, ini soal begini, soal itu malam-malam ada yang tanya sama saya, mungkin Anda duluan barangkali di El Sinta itu, habis itu baru saya barangkali ya. Bicara soal suratnya Fadlizon, saya bilang begini, suara itu mah gak usah dipikirin. Yang dipikirin itu kenapa sudah lama ini ditetapkan tersangka nggak diapa-apain. Itu yang jadi soal. Karena kan tadi Boyamin bilang itu ada berbagai macam kasus yang begitu kan kelakuannya. Tetapkan tersangka biarkan saja. Tetapkan tersangka biarkan saja. Tetapkan tersangka biarkan saja. Dan karena fakta itu orang lalu mengambil, oh iya ada kenyataan begini-begini. Kenapa kita tidak bermohon? Itu dia. Jadi coba kalau begitu ditetapkan tersangka, saksinya yang sudah diperiksa kan sekitar 108. 108 orang begitu ya. Dokumen, alat bukti surat begitu banyak. 2 meter. Sudah 2 meter. Ya, ini sebagai orang hukum ya, yang bergerak di bidang hukum, kita orang hukum itu. Apakah itu tidak cukup membuat Anda yakin bahwa ini tersangka? Ini pidana? Dan kalau kita bicara normatif kan mereka sudah yakin. 2 alat bukti itu memberikan keyakinan kepada mereka bahwa ini peristiwa ini pidana, pelakunya ini. Loh, terus kenapa nggak dilakukan tindakan hukum lain? Nah, karena ada contoh lain juga, maka kalau saya juga saya surati. Jadi wajar. Tapi wajar saja. Pra peradilan dengan alasan KPK menghentikan penyidikan secara material sudah saya ajukan, tanggal 2 besok sidang. Salah satunya petitum saya adalah urusan penahanan Setia Novanto tadi. Karena apa? Kalau undang-undang KPK itu jelas menetapkan tersangka harus 2 alat bukti. Kan itu kan. Dan kemudian juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa bukti permulaan cukup, itu juga harus 2 alat bukti. Sebenarnya itu sejak penetapan tersangka hari itu besoknya bisa menangkap dan menahan Setia Novanto, dan itu terjadi pada Andi Narogong. Penetapan tersangka siang, malamnya ditangkap dan ditahan tanpa dipanggil-panggil gitu. Jadi tidak ada panggilan 1, panggilan 2 gitu loh. Maksudnya harusnya begitu gitu. Kita sepakat dengan Pak Margarito mestinya. Sekarang ini udah susah ini. KPK sudah mengalami kesulitan. Kesulitan apa nih? Tanya dia nih. Tidak ada satu tersangka pun yang begitu diperiksa, atau siapapun yang diperiksa di penyidik itu yang penyidik tidak mengawali pertanyaan itu, pemeriksaan itu dengan saudara dalam keadaan sehat. Mesti tanyain. Nah, sekarang misalnya Pak Novanto nih ditanya, saudara bagaimana? Saya ini bocor ini, jantung bocor ini bocor. Terus sehat gimana coba? Jadi tidak bisa diperiksa nih. Muncul keadaan hukum, Pak Novanto sekarang ini sama nilai dari segi hukum itu, muncul keadaan hukum yang menenggukan derajat imperatif, kualitas imperatif pemeriksaan itu. Karena dia sakit. Nah, mau apa? Tapi bisa begini, tetap bisa melakukan surat penangkapan dan surat penahanan, tapi kemudian dibatalkan di rumah sakit. Lebih enak begitu, gentle kalau KPK berani juga, saya ajari juga ini. Tapi itu kenapa tidak dari awal juga? Itu sudah terlambat mungkin, tapi masih bisa dilakukan. Terbitkan surat penangkapan besok, penahanan besok, kemudian dibantarkan. Karena penangkapan itu, maka penahanan itu setidak-tidaknya mengurangi perbuatan, mempengaruhi saksi, kan gitu kan. Kalau melarikan diri enggak lah. Kita lanjut lagi. Tapi dia udah sakit, dia udah bisa ngomong. Tapi tetap bisa